Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami akan sedikit berbagi mengenai materi elastisitas bahan. Jadi simak videonya ya. Sebelum masuk ke dalam materi elastisitas bahan, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, menjelaskan dengan kata-kata sendiri tentang karakteristik benda elastis. Kemudian yang kedua, menjelaskan dengan kata-kata sendiri perbedaan stress dan strain. Kemudian yang ketiga, menjelaskan dengan kata-kata sendiri tentang modulus Young. Apakah kalian pernah melihat benda ini? Jadi, benda-benda tersebut merupakan salah satu benda elastis. Nah, elastisitas adalah suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapat gaya luar, tetapi benda itu akan kembali ke ukuran dan bentuk semula. Nah, selanjutnya, bagaimanakah cara mengetahui benda tersebut elastis atau tidak? Jika adik-adik ingin mengetahui apakah benda tersebut elastis atau tidak, maka lakukanlah 3 kegiatan sederhana berikut. Yang pertama, posisi karet tepat ketika membentuk posisi seperti gambar. Yang kedua, jauhkan jarak kedua jari ke kanan kiri dengan tetap. Yang ketiga, mempertahankan posisi karet di tempat yang sama. Setelah itu, maka berikan kesimpulan apa yang akan kalian rasakan. Jika semakin sakit, artinya benda tersebut semakin elastis. Nah, selanjutnya tegangan. Tegangan adalah besarnya gaya yang diberikan oleh molekul-molekul terhadap luasan penampang. Persamaan tegangan dapat dituangkan dalam rumus tegangan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Regangan adalah pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang mula-mula yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang mempengaruhi benda. Regangan dapat diartikan juga sebagai ukuran perubahan dimensi yang terjadi akibat tegangan, di mana regangan sama dengan delta L dibagi L, di mana delta L adalah perubahan panjang dan L adalah panjang mula-mula. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai modulus Young. Modulus Young adalah ukuran kekakuan bahan elastis dan merupakan besaran yang digunakan untuk mengkreditasi bahan. E sama dengan tau per E, di mana E sama dengan modulus elastisitas, tau sama dengan tegangan, dan E adalah regangan. Karena tau sama dengan F per A dan E sama dengan delta L per 10, maka rumus di atas bisa juga dituliskan menjadi F per A per delta L per 10. Pegas diberikan gaya luar, maka pegas tersebut akan mengalami pertambahan panjang yang sebanding lurus dengan gaya yang diberikan. Maka dari itu hukum Hawking dapat dituliskan dengan F sama dengan K kali delta X, di mana F sama dengan gaya, K adalah konstanta, dan delta X itu adalah pertambahan panjangnya atau selisih panjang akhir dengan panjang awal mula-mula. Setelah itu, adik-adik diminta untuk membedakan benda plastis dan elastis. Nah, di dalam hukum Hooke juga membahas mengenai perbedaan benda elastis dan benda plastis, di mana benda yang bersifat plastis adalah benda yang mengalami perubahan ketika dikenai gaya dan benda itu tidak bisa kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan hilang. Sementara untuk benda elastis adalah benda yang mengalami perubahan ketika dikenai gaya dan benda itu bisa kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Baik, materi selanjutnya adalah jenis rangkaian pegas. Pegas terbagi menjadi 2 jenis, yaitu rangkaian pegas secara seri dan rangkaian pegas secara paralel.
Baik, pada slide ini terdapat rangkaian pegas seri. Dapat dilihat pada slide contoh gambar rangkaian pegas secara seri. Pegas disusun seri artinya disusun secara deret seperti gambar berikut. Pegas 1 memiliki konstanta K1, pegas 2 memiliki konstanta K2, dan pegas 3 memiliki konstanta K3. Ketiga pegas disusun secara seri, maka secara keseluruhan memiliki konstanta gabungan yang sebut saja konstanta seri dengan simbol Ks. Dalam artian, dapat disimpulkan bahwa rangkaian pegas dapat dikatakan seri jika gaya yang bekerja pada masing-masing pegas sama dengan gaya tariknya, artinya F1 sama dengan F2 sama dengan F3. Namun konstanta pegas memiliki nilai yang berkebalikan atau tidak sama, artinya delta X sama dengan delta X1 tambah delta X2 tambah delta X3. Selanjutnya adalah slide rangkaian pegas paralel. Pada slide berikut dapat dilihat contoh rangkaian pegas secara paralel. Pegas 1 memiliki konstanta K1, pegas 2 memiliki konstanta K2, serta pegas 3 memiliki konstanta K3. Ketiga pegas disusun secara paralel, maka ketika ditarik dengan gaya F, ketiga pegas akan mengalami pertambahan panjang yang sama besar. Gaya F terdistribusi pada ketiga pegas dengan besar masing-masing F1, F2, dan F3. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa suatu rangkaian pegas dapat dikatakan rangkaian pegas secara paralel jika simpangan masing-masing pegas sama, artinya delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3. Terima kasih sudah menyimak videonya ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.